Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku kelas 10 2020-2021. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Pati, Semandapa Terpercaya. Perkenalkan, saya Bapak Karsumi SPD MPD, Wakak Kurikulum SMA Negeri 2 Pati. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, saya akan membawakan materi tentang kurikulum SMA Negeri 2 Pati. Selamat menyaksikan. Kurikulum SMA Negeri 2 Pati pada tahun 2020-2021 kita menggunakan e-kurikulum, di mana e-kurikulum ini secara garis besarnya hampir sama dengan kurikulum sebelumnya. Pada dasarnya, di dalam kurikulum adalah berisi tentang struktur program pembelajaran. Di kurikulum 2020-2021, SMA 2 masih menggunakan kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 terdapat perbedaan yang mendasar dengan kurikulum pada sebelumnya. Perlu kalian ketahui bahwa ada banyak perbedaan antara pembelajaran di SMP dengan di SMA. Di SMP, kalian belum dikenalkan dengan peminatan. Sementara di SMA ini, nanti kalian akan dikenalkan dengan peminatan, atau orang awam secara umum mengenal dengan istilah peminatan. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman mata pelajaran dan atau muatan kejuruan. Yang kedua, peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan. Yang ketiga adalah lintas minat, adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Kemudian yang keempat, pendalaman minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pendalaman pilihan minat akademik peserta didik dengan orientasi pendalaman kelompok mata pelajaran keilmuan dalam lingkungan pilihan minat. Nah, di SMA Negeri 2 Pati, kami hanya menyelenggarakan dua peminatan akademik, yaitu peminatan akademik matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan peminatan akademik ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan pilihan peminatan akademik bahasa dan budaya kami tidak bisa menyelenggarakan. Hal-hal yang mendasar dalam peminatan akademik ini, secara muatan kurikulum terdapat dua kelompok peminatan atau kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum. Ini adalah baik peminatan MIPA maupun IPS akan memperoleh mata pelajaran yang sama di kelompok umum, meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidik. Pada mata pelajaran peminatan akan terdapat perbedaan mata pelajaran yang diterima antara anak peminatan MIPA dengan yang mengambil peminatan IPS. Di peminatan MIPA akan memperoleh mata pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia. Sedangkan di peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS akan memperoleh mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Di samping mata pelajaran umum dan mata pelajaran peminatan, juga terdapat mata pelajaran lintas minat. Di kelas 10 mata pelajaran lintas minat, kalian akan mendapatkan dua mata pelajaran lintas minat yang bisa dipilih
dari mata pelajaran peminatan di IPA maupun di peminatan bahasa dan budaya. Yaitu untuk peminatan IPA bisa mengambil mata pelajaran peminatan di IPS dan bahasa dan budaya seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa dan sastra asing. Sementara untuk peminatan mata pelajaran dari peminatan bahasa dan budaya, kami hanya mengakomodir untuk mata pelajaran peminatan bahasa dan sastra Inggris serta bahasa dan sastra asing yang kami akomodir adalah bahasa dan sastra Perancis. Sementara untuk yang jurusan IPS bisa mengambil mata pelajaran peminatan MIPA, yaitu matematika, biologi, fisika, kimia, dan juga mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing, dan antropologi. Sebagaimana tadi peminatan MIPA, kami juga hanya mengakomodir untuk bahasa dan sastra Inggris, serta bahasa dan sastra asing adalah untuk mata pelajaran bahasa Perancis. Anak-anakku yang saya banggakan, selain 3 peminatan tersebut, kita juga diberi kewenangan untuk melakukan pendalaman minat. Hanya untuk mata pelajaran pendalaman minat ini memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah sudah ada kerjasama dengan pihak luar. Seperti pihak luar di sini adalah pihak dari perguruan tinggi. Kemudian dari sudut pandang peserta didik itu harus memiliki nilai dengan indeks prestasi 3,66 untuk skala 0 sampai 4 atau sekitar rata-ratanya 91,75. Ini baru bisa melakukan mata pelajaran pendalaman minat. Di samping itu juga harus dibuktikan dengan tes IQ, dengan nilai IQ tesnya serendah-rendahnya 130. Anak-anakku, dalam masa pandemi ini kita nantinya tidak bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Untuk itu kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena pembelajaran jarak jauh ini terbatas, maka muatan kurikulum yang semestinya ada di kompetensi inti dengan jumlah muatan tertentu, kami sederhanakan dengan pola sebagai berikut. Yang pertama, untuk mata pelajaran umum seperti agama, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris wajib, seni budaya, penjas orkes, prakarya dan kewirausahaan, serta bahasa Jawa, nanti kalian akan memperoleh dengan durasi 2 jam pembelajaran. Sedangkan untuk ciri minat seperti IPA, untuk mata pelajaran matematika peminatan, kemudian fisika, biologi, dan kimia, nanti kalian akan memperoleh 3 jam pelajaran dengan durasi juga tidak sesuai dengan durasi yang ada di standar inti. Di SI masing-masing 1 jam pelajarannya berisi 45 menit. Nanti selama PJJ kalian hanya bisa mengikuti pembelajaran sekitar 30 menit. Untuk itu tolong nanti dipersiapkan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dan diikuti dengan seksama. Selain pembelajaran dalam bentuk kurikuler, SMA Negeri 2 Pati, pelaksana kurikulum 13 juga mewajibkan pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini menjadi penting karena menjadi syarat untuk kalian naik kelas. Ekstrakurikuler harus memiliki minimal nilai baik. Kalau kurang dari itu, maka kalian
tidak bisa naik kelas. Sehingga mohon diperhatikan betul untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok wajib dan pilihan. Kelompok wajib adalah pramuka, kelompok pilihannya adalah sesuai dengan pilihan minat dan bakat kalian yang diakomodir oleh sekolah. Secara rinci nanti bidang-bidang ekstrakurikuler apa saja nanti akan dijelaskan oleh pihak kesiswaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung dengan SMA Negeri 2 Pati terpercaya. Semoga kedepannya kalian bisa mengembangkan prestasi di sekolah ini dengan baik, sehingga akan muncul bakat-bakat terpendam kalian, terpupuk, dan akhirnya menghasilkan karya yang hebat untuk diri kalian, untuk sekolah, negara, bangsa, dan Indonesia yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.